Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasta'inuhu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian prinsip administrasi pendidikan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya prinsip ini merupakan suatu pegangan atau pedoman yang kuat yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian adapun yang dimaksud dengan administrasi itu diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk membantu dalam mengarahkan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian terakhir yaitu pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan ini? Pendidikan ini merupakan suatu usaha yang melibatkan banyak pihak yang diselenggarakan secara sadar, terencana, sistematis melalui proses dan pembentukan pengembangan potensi peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian prinsip administrasi ini merupakan tonggak atau pedoman atau pondasi yang ada di dalam sekolah, yang ada di dalam suatu lembaga untuk mendukung pembelajaran yang terjadi di sekolah. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai prinsip administrasi. Prinsip administrasi ini merupakan dasar-dasar yang harus dimiliki atau yang dipegang oleh sekelompok manusia untuk melakukan pengendalian kerja guna mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Baik, kita lanjut yang ketiga, itu ada jenis-jenis prinsip administrasi pendidikan. Jadi jenis-jenis dari prinsip administrasi pendidikan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada prinsip efisiensi. Jadi jika kita berbicara mengenai prinsip efisiensi ini, maka kita akan berbicara berkenaan dengan waktu. Mengapa begitu? Karena dalam prinsip administrasi pendidikan ini ada namanya prinsip efisiensi. Jadi di mana seorang administrator ini dia melakukan cara atau formula agar prinsip administrasi ini berjalan dengan efisien. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Jadi ketika seorang administrator ini bekerja, dia akan menggunakan langkah-langkah manajemen yang baik, yaitu yang pertama itu adalah dia akan merencanakan, kemudian yang kedua mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol, dan lain sebagainya. Jadi tugas administrator ini sebagai pengutamaan tugas pengelolaan. Jadi dia akan bertugas dalam mengelola suatu kelas atau suatu lembaga. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Jadi seorang pemimpin harus menyebarkan korelasi yang baik, hubungan yang baik dengan warga yang ada di sekolah tersebut, baik itu dari sesama murid, mungkin sesama guru, ataupun sesama kepala sekolah atau lain sebagainya. Kemudian ada prinsip fleksibilitas. Maksud dari fleksibilitas di sini adalah prinsip ini dia tidak terikat. Prinsip ini adalah fleksibel, yaitu bebas dan tidak ada mengikat dalam hal apapun. Kemudian itu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Jadi tentunya prinsip-prinsip yang telah dibuat itu tentunya akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Semua kegiatan pendidikan itu harus memiliki tujuan agar sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian prinsip yang terakhir itu ada prinsip kontinuitas. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip kontinuitas ini? Jadi prinsip kontinuitas ini merupakan landasan operasional pada pelaksanaannya kegiatan administrasi di sekolah. Jadi dia ini merupakan operasional
yang digunakan untuk kegiatan administrasi di sekolah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.